Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prianto. Saat ini saya sedang mengajar di MI Miftahul Ulum Jambian, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan di FTIK IAIN Pekalongan, guru kelas MI. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan video pembelajaran untuk kelas 6, yaitu dengan tema Tokoh dalam Penemuan, dengan subtema penemuan merubah segalanya. Pembelajaran 1 kelas 6 MI Miftahul Ulum Jambian. Video pembelajaran ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan uji kinerja di FTIK IAIN Pekalongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sabra berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dengan berdoa mudah-mudahan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar untuk pembelajarannya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, biar semangat kita menyanyi dulu ya. Ada yang tahu hafal lagu Garuda Mas? Silakan di sini hafal. Hafal? Hafal? Ya, hafal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Bangsa Indonesia. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Coba tengok kanan kiri kalian. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Siva kemana Sari? Sakit ya. Siva hari ini sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Siva cepat sembuh dan besok bisa bergabung dengan kalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya pada yang minggu yang lalu kalian telah mempelajari tema 2 subtema 3, dan untuk pagi hari ini kita sudah memasuki tema 3 yaitu tokoh penemuan, dengan subtema 1 yaitu penemu yang akan mengubah dunia, dengan muatan terpadu pada bagian ini adalah bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, nanti kalian akan menyebutkan kata baku dan kata tidak baku dalam suatu teks dan membandingkannya, mana yang kata baku dan mana yang kata tidak baku. Terus yang selanjutnya, kalian nanti akan mempelajari tentang distribusi. Nah, untuk itu nanti pada distribusi tersebut kalian dapat mengetahui proses distribusi itu seperti apa. Terus tujuan yang ketiga yaitu kalian akan membandingkan yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun penilaian yang pertama adalah penilaian untuk membandingkan kosakata baku dan tidak baku. Terus yang kedua, nanti ada penilaian keterampilan, yaitu kalian nanti membuat diagram Venn untuk membandingkan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Sudah siap? Sudah siap? Baik, terima kasih. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Baiklah, coba kalian buka buku siswa kalian. Kalian buka bacaan yang pensil si kecil yang amat penting. Kalian buka dulu, ya. Kalian buka dulu. Tolong dibaca Rizky yang keras biar teman-temannya mendengar. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Rizky ya. Terima kasih sudah membaca teks tersebut. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari kata baku dan kata tidak baku ya. Kata baku itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kata baku itu apa? Ada yang tahu? Kata baku itu apa? Ada yang tahu? Apa normal? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ya, baik, tepuk tangan buat Noval ya. Sedangkan kata tidak baku itu apa? Apa Rizky? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, baik, betul sekali, tepuk tangan buat Rizky. Jadi kita akan mempelajari kata baku dan tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, berarti kata baku itu adalah kata yang benar. Sedangkan kata yang tidak baku itu adalah lawannya, berarti tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Itu ada asas. Asas itu benar atau salah? Salah. Asas itu sebenarnya betul, tapi tulisannya yang salah. Seperti dengan apotek. Apotek itu yang betul adalah apotek. Tapi kita menyebutnya apotek, padahal sebenarnya tulisannya. Nah, kata baku itu biasa digunakan dalam kegiatan resmi, baik itu lisan maupun tulisan. Kalau lisan berarti kalau misalnya untuk pidato resmi, pidato di sekolah, pidato di balai desa, itu kita menggunakan kata baku. Sedangkan kata tidak baku itu hanya dipakai untuk bercakap-cakap sehari-hari.
Selain untuk lisan, juga untuk tulisan. Tulisan contohnya adalah surat menyurat. Baiklah, tadi Rizky sudah membaca tentang bacaan eksplanasi teks eksplanasi yang berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting. Nah, dari bacaan tersebut, kalau kalian tadi menyimak, itu ada beberapa kata yang tidak baku. Ya, ada beberapa kata yang tidak baku sehingga tidak enak untuk dibacanya. Nah, sekarang tugas kalian pada pagi hari ini silakan berkelompok dua-dua, ya, membentuk kelompok. Sudah semua ya, sudah berkelompok dua-dua. Kalian cari pada bacaan tersebut, ya, mana yang kata tidak baku kalian tulis. Terus yang baku itu seperti apa? Ya, paham? Jadi dari bacaan kalian cari kata yang tidak baku, kemudian disesuaikan atau dicari yang kata yang baku itu yang seperti apa. Paham nggih? Nanti berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok setelah selesai nanti menuliskan ke depan untuk mempresentasikan. Sudah paham? Sudah paham? Ya, tepuk tunggal. Kurang semangat. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Baik, ini LKPD sudah saya kerjakan. Ya, LKPD saya bagikan. Tolong dikerjakan sesuai dengan yang ada di situ. Oke. Dan waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang belum? Belum ya. 1 menit lagi ya, Nopal ya. Baiklah, sudah selesai ya sekarang? Sudah? Sudah? Ya, baik. Kalian sudah menuliskan kata baku dan tidak baku dalam bacaan tersebut. Sekarang masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk menuliskan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, untuk yang pertama adalah kelompoknya Rizky. Siapa yang mau menulis? Alif. Ya, baik, silakan Alif. Kata baku dan kata tidak bakunya seperti apa? Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Alif. Dan untuk selanjutnya kelompoknya Pak Nafis. Siapa yang mau maju? Bunga, ya, silakan. Kelompoknya Bunga juga sudah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bunga ya. Baiklah, kalian masing-masing sudah mempresentasikan ke depan. Baiklah, kita ulas bersama mengenai kata baku dan tidak baku dalam bacaan teks tersebut. Yang pertama tadi kelompoknya Rizky itu menyebutkan menuliskan kata
menghancurkan. Ini terdapat dalam bacaan ya. Terdapat. Ini adalah kata tidak baku. Harusnya yang tepat adalah menghancurkan. Kalau dalam bacaan tersebut, kalau hancurkan itu tidak sesuai dan kelihatan kalau kedengarannya tidak baku. Sedangkan kelompoknya bunga tadi menuliskan kata dipakai. Memang kelihatannya betul kalau dari segi pendengaran itu dipakai itu betul. Akan tetapi kata baku yang tepat itu adalah kata dipakai. Dari kata baku dan tidak baku ini dalam pengelompokan yang tadi dalam bacaan, apakah ada yang belum jelas? Apa Rizky? Ya, pertanyaannya bagus Rizky ya. Kata baku itu digunakan untuk apa? Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kata baku itu digunakan untuk kalimat-kalimat baik lesan dan tulisan itu di acara-acara resmi. Kalau acara resmi berarti untuk pidato kenegaraan, pidato kepala desa, pidato di sekolah itu adalah untuk dari yang segi lisan. Sedangkan tulisan kata baku digunakan untuk resmi itu seperti surat menyurat. Nah, itu adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Sudah jelas Rizky? Oke. Baiklah, biar semangat kita ice break dulu ya. Kita ikuti gerakan yang ada di video ya. Siap ya? Kita ikuti, silakan berdiri semua ya. Ya, semangat ya. Ikuti gerakannya yang ada di video tersebut ya. Kalau panjang berarti ke sini, kalau pendek berarti begini. Panjang ya, pendek ya. Sekali lagi. Terima kasih, tepuk tangan. Coba perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, Revano bisa menjawab gambar apa ini? Mobil dan pesawat, Pak. Ada mobil dan pesawat. Oke, tepuk tangan buat Revano ya. Selain mobil dan pesawat, kira-kira ada gambar apa lagi? Apa nih, Bro? Orang mendorong ada dan orang yang jualan. Tepuk tangan, betul juga ya. Selanjutnya kira-kira yang di ujung itu apa? Pak. Ya, apa kira-kira? Pabrik. Ya, pabrik, betul sekali ya. Coba perhatikan gambarnya, itu ada urut-urutannya, yaitu ada gambar pabrik, ada pesawat, ada orang mendorong, ada gudang dan orang berjualan. Kira-kira ini gambar proses apa? Proses ekonomi ya, tepuk tangan buat apa? Jadi dari gambar tersebut ini ada pabrik, ada mobil-mobil dibawa ke gudang, terus ada orang mendorong dan yang terakhir adalah orang yang berjualan. Ya, ini adalah gambar proses distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dari pemakai dan para pemakai sewaktu-waktu di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Jadi kalian misalnya ini membeli spidol ya. Spidol itu pertamanya adalah dibuat di pabrik. Ya. Dari pabrik ini, dari gambar pabrik. Dari pabrik ini kemudian dilanjutkan naik mobil, dikirim ke gudang. Setelah dari gudang didorong lagi, dikirim lagi ke agen. Nah, sedangkan dari agen kita langsung lagi ke penjualnya. Nah, kita membeli ke penjual. Nah, proses-proses tersebut dinamakan proses distribusi. Selain spidol, kira-kira contohnya apa lagi? Makanan bisa. Makanan itu semuanya dari pabrik. Jadi secara keseluruhan proses distribusi itu adalah proses
yaitu penyaluran dari produsen. Produsen itu adalah yang membuat barang disalurkan kepada konsumen. Konsumen itu adalah pemakai atau pembeli. Ya, itu adalah proses kegiatan distribusi. Ya, sudah jelas untuk distribusi? Baik, terima kasih ya. Kita sudah masuk ke pembelajaran IPA. Sebelum kita memasuki materi untuk pembelajaran IPA, coba perhatikan video yang ada di layar. Perhatikan dan amati dengan seksama video tersebut ya. Baiklah, dari video tadi kira-kira itu mempelajari tentang apa? Nopal. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, betul sekali, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Baik, rangkaian seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur saja. Itu adalah rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur. Ya. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah yang sebelah kanan itu adalah rangkaian seri. Jadi kedua lampunya itu sejajar. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa rangkaian itu adalah rangkaian seri. Sedangkan yang sebelah kiri itu ada rangkaian paralel, itu ditandai dengan lampunya yang tidak sejalur. Itu disebut rangkaian paralel. Nah, apakah perbedaan antara rangkaian seri dan paralel? Sebelum kita ke perbedaan, itu ada persamaannya. Meskipun ada perbedaan, ada persamaannya. Persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah dalam rangkaian listrik tersebut, persamaannya adalah sama-sama digunakan dalam peralatan listrik. Jadi kalau yang ada di instalasi di rumah maupun kita dalam membuat senter atau lampu lalu lintas yang merah, kuning, hijau itu adalah menggunakan antara kalau tidak rangkaian seri, yang mesti rangkaian paralel. Nah, sedangkan perbedaannya itu secara keseluruhan ada 3. Yang pertama, rangkaian seri lebih hemat penggunaan kabelnya karena satu jalur. Sedangkan rangkaian paralel tentunya lebih boros. Yang kedua, rangkaian seri hanya satu jalur. Satu jalur tadi sejajar. Sedangkan rangkaian paralel itu lebih dari satu jalur. Dan terakhir, dalam rangkaian seri itu disusun sebaris, sedangkan rangkaian paralel itu disusun secara berderet. Ya, seperti yang tadi ya, gambarnya ini. Nah, ini sejajar
Yang seri yang sebelah kanan itu sejajar, sedangkan yang kiri atau paralel itu berderet. Ya. Dari penjelasan atau uraian dari rangkaian seri dan paralel tersebut, kira-kira ada yang belum jelas? Ya, Fadli apa? Mau tanya apa? Dalam rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, bagaimana lampu yang lainnya? Ya, pertanyaannya bagus ya. Fadli menanyakan tentang lampu dalam rangkaian seri. Ya, jika salah satu lampu mati, bagaimana nasib atau keadaan lampu yang lainnya? Coba perhatikan gambar rangkaian seri tersebut. Rangkaian seri yang sebelah kanan ya. Dalam rangkaian seri, apabila salah satu lampu mati, berarti lampu yang lainnya juga ikut mati. Karena itu sejajar dan dalam satu jam. Sudah jelas, Fadli? Sudah ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas mengenai rangkaian seri dan paralel. Tugas kalian adalah membandingkan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, tugas ini adalah berkelompok. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, silakan ditulis di LKPD kalian. Ya, ditulis di LKPD kalian. Ya, silakan dikerjakan. Dibuka, itu yang halaman belakang itu ada perbandingan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Ya. Persamaan harus digunakan sama-sama digunakan untuk rangkaian listrik. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Baiklah. Untuk yang pertama maju atau membaca adalah kelompoknya Noval. Siapa yang membaca? Fadli. Ya. Rangkaian, silakan berdiri. Persamaan dan perbedaannya. Silakan dibaca yang keras. Persamaan sama-sama digunakan dalam rangkaian peralatan listrik. Perbedaan rangkaian seri lebih hemat penggunaan kabelnya. Rangkaian paralel lebih boros penggunaan kabelnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Fadli ya. Jadi Fadli tadi sudah menyebutkan persamaan dari rangkaian seri dan paralel ya, tepat sekali. Yaitu persamaannya adalah sama-sama digunakan dalam rangkaian peralatan listrik. Sedangkan perbedaannya adalah rangkaian seri lebih hemat penggunaan kabel daripada rangkaian paralel. Dan juga selanjutnya itu, misalnya rangkaian seri hanya satu jalur, sedangkan rangkaian paralel lebih dari satu jalur. Perbedaan yang ketiga yaitu disusun secara baris, itu untuk rangkaian seri, sedangkan rangkaian paralel itu disusun secara berderet. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini cukup ya. Mari kita refleksi dan kita simpulkan sama-sama. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku. Yaitu kata baku digunakan untuk bahasa resmi baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, tadi kita sudah mempelajari tentang proses distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan penyaluran dari produsen ke konsumen. Terus yang terakhir yaitu kita sudah mempelajari tentang persamaan dan perbedaan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Persamaannya adalah sama-sama digunakan untuk
rangkaian peralatan listrik. Baik, sebelum pulang, ini ada evaluasi untuk tema 3, subtema 1. Tolong dikerjakan di lembar kalian. Sudah semua? Sudah semua? Itu ada 5 soal uraian. Yang pertama itu mengenai perbedaan antara kata baku dan tidak baku. Terus ada penggunaan kata baku itu digunakan untuk apa. Terus nomor 3, proses terjadinya distribusi itu apa. Terus yang keempat, tuliskan persamaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus yang terakhir, tuliskan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, baik. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Sudah semua? Nah, pembelajaran pada hari ini cukup ya. Untuk tugas dan PR silakan dibuka buku siswa halaman 73. Kalian kerjakan di buku siswa tersebut ya. Baiklah, untuk materi yang akan kita pelajari besok pagi, kita akan masuk ke tema 3 subtema 2. Silakan kalian membawa buku siswa dan juga peralatan yang lainnya sesuai dengan yang ada di buku tugas kalian. Oke. Baiklah, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini cukup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan setelah ini kalian bisa pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Silakan ketua kelasnya menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, siap ya. Baiklah, sebelum pulang nanti tolong dilihat bahwa kalian kanan kiri kalian apabila ada sampah nanti langsung dibuang sampah di luar ya, pada tempatnya. Baiklah, dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.